Dari kiri itu dia nggak langsung penyok gitu, nggak langsung masuk ke dalam. Belum, kalau kata bis di belakangnya itu 7 kali itu masuk sawah. Udah kayak banyak banget nih kayak, bahkan kita bisa milih, kayak ini bagus nih, bagus gitu. Saya sih nggak ngalamin ya, karena saudara saya banyak yang ngalamin. Oh. Kan yang Hai Smart Driver! kita lagi di mana nih Kak? Kita lagi ada di segmen terbaru Seventima, yaitu Desktop! Nah, sebelumnya kita mau perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Joel sebagai co-host. Dan aku Rafa sebagai host. Di sini kita udah kedatangan tamu spesial dari komunitas mobil terbesar yang ada di Indonesia. Penasaran banget gak? Nah, langsung aja kita kasih waktu dan kesempatan untuk narasumber kita. Oke, boleh perkenalkan dirinya, mau dipanggil Om atau Bapak nih? Biasanya kalau di komunitas om ya. Oh, lebih nggak tua, nggak muda, jadi tengah-tengah ya? Selalu muda. Selalu muda. Oke. Oke, perkenalkan saya Triwin. Saya Ketua Umum R3 Club Indonesia. Yang disebut biasanya sih RC ya, lebih familiar RC. RC itu kalau boleh saya bicara sejarahnya sedikit sih, kita berdiri tahun 2012. Jadi udah 13 tahun nih, kemarin kita ada Jamnas kan. Iya. Itu umur kita udah 13 tahun gitu. Untuk sebuah komunitas ya cukup lah. Cukup mature ya, biasanya 10 tahun ke atas. Ya ini juga tidak lepas dari dukungan juga dari Seventima gitu. Jadi nggak enak nih. Yang biasa kita sebut sebagai Jomai gitu kan. Yes. Jadi atas supportnya kemarin ya. Jadi kita saya atas nama member RC mengucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan ke depan itu menjadi kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Biasanya sih kita nge-branding ya. Biasanya nih. Amin. Siap. Mudah-mudahan kita siap lah untuk itu. Siap. Oke, tadi aku sempat dengar kalau ini udah 13 tahun ya Pak ya, udah 13 tahunan. Nah, awal mula Bapak bisa jatuh cinta sama RC ini tuh gimana Pak? Kalau saya secara pribadi sih ya waktu itu ya saya sih senang aja ngeliat pertamanya sih modifikasi ya. Jadi modifikasi, kebetulan saya punya R3 gitu. Kok ngeliat mobil saya kayak gini-gini aja gitu kan. Kalau kata orang Betawi itu kurang resep gitu. Ini mobil begini aja nih gitu. Cuma ngeliat teman-teman, kebetulan ada teman lama saya yang masuk RC duluan. Nah pada saat itu sedang ribut-ributnya tuh RC mau berangkat ke Bali. Jadi Jamnas kedua di Bali. Wah itu heboh gitu kan. Makin tertarik lagi tuh. Akhirnya saya daftar RC gitu. Dan saya ketemu teman-teman yang lambat laun menjadi saudara. Jadi karena konsep ketika saya masuk RC juga konsep komunitasnya berbeda dengan yang lain. Jadi di RC itu lebih ke keluargaan. Jadi makanya karena kompatibel dengan SUV ya kendaraannya kan mobil keluarga tuh. Nah, jadi kita kalau omnya yang masuk gitu ya keluarganya ikut masuk gitu. Grupnya juga ada tuh, grup membernya sendiri, grup emak-emaknya sendiri kalau di Jakarta tuh, atau ladiesnya lah gitu. Nah ladies tuh maksudnya istri, bukan ladies yang lain gitu. Nah juga ada RC Kit-nya buat anak gitu. Nah menurut saya sih itu konsep yang bagus ya. Kalau komunitas sih seharusnya artinya harus semuanya gitu. Dan ya saya mulai tertariknya di situ. Dan mulai lebih intensnya di situlah. Saya ngeliat ada perbedaan, ada nilai yang berbeda dengan komunitas lain. Mungkin itu aja. Berarti intinya adalah banyak banget poin-poin terkait mengedepankan keluarga ya, kekeluargaan, rasa kekeluargaan antar komunitas, bukan cuman di keluarganya aja atau jadi anak-anak kayak istrinya pun
ikut terlibat di dalam komunitas itu. Iya, kalau di RC itu memang begitu. Jadi, contoh saya kan aktif di Jakarta ya. Mungkin saya kalau bicara yang lain, ada yang lebih ini lagi apa? Lebih bukan ekstrim sih ya, lebih kuat lagi tuh yang namanya sedulurannya atau persaudaraannya itu mulai dari Kental, ya. omnya, istrinya, anaknya itu ada. Tapi saya bicara atas dasar pengalaman saya aja. Anak saya itu masih kecil-kecil. Terus ada anggota juga yang anaknya seumuran dengan anak saya. Sampai sekarang mereka main gitu, bareng. Bahkan mereka yang janjian untuk ketemu. Pernah anaknya mau kopdar malah bapak ibunya yang kopdar gitu. Jadi mereka yang janjian, bapak ibunya kena gitu. Jadi malah kita yang kopdar gitu. Satu keluarga ada kopdar di situ. Ikut keracunan ya Pak ya. Ya gini, karena mereka kan sering touring. Kita sering ada acara-acara chapter. Kan mereka ngumpul tuh, yang namanya anak kecil kan pasti mereka sering berinteraksi kan cepet ya. Nah akhirnya makin besar ya jadi teman tersendiri kan. Nah udah mulai bisa janjian kan. Mereka yang janjian, yang nganterin kita, ketemulah gitu kan. Jadi dadakan. nah kopdar. Akhirnya ya itulah nilai-nilai yang kita nggak bisa dapat di, ya kalau menurut saya sih selama ini ya saya ikut ke beberapa komunitas, ya cuma di RC yang bisa terjadi seperti itu gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Terus tadi kan udah 13 tahun ya, 13 tahun lumayan lama ya. Nah, dari 13 tahun itu kan sering pasti ada kopdar, ada event-event gitu ya Pak. Menurut Bapak ada gak satu event yang menurut Bapak tuh kayak gitu, langsung kayak gong banget gitu Pak, yang langsung berkesan sama Bapak? Kalau buat saya sih, kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya kalau kita bicara sizingnya ya sama sih ya. Cuma yang jelas, yang sangat terkesan ya yang saya laksanakan sendiri pasti. Terkesan capeknya gitu. Rasain ngurusnya. Terkesan ngurusnya, terus terkesan acaranya, ya itu ini sih lebih ke arah di zaman yang saya jalan kayak di Bandung dan di Anyer ini gitu. Kalau yang lain sebenarnya kan sesinya sama gitu, cuma tinggal konsepnya saja yang berbeda gitu. Memang konsep-konsep yang berbeda itu diawali di Jogja waktu di Tebing Breksi. Itu mau punya taste yang berbeda gitu, vibe-nya tuh beda dengan Jamnas terdahulu kayak di Bali dan di Lampung ya. Jadi Jogja nih dia punya konsep tersendiri, dan begitu juga Bandung beda, termasuk Anyer itu beda. Jadi memang kita buat berbeda-beda, makanya kalau yang sangat gitu ya hampir semuanya sih ya. Karena pasti punya sesuatu yang berbeda kok. Gitu. Jadi punya nilai yang beda. Jadi ada hal yang baru yang pertama kita saksikan. Kedua, kita ketemu yang baru gitu. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Gitu kan dari seluruh Indonesia gitu. Itu yang penting sih itu sih. Kalau ini bicara Jambore ya. Karena event yang memang menyatukan atau yang punya nilai tersendiri itu Jambore. Kalau Munas kan pemilihan ketum, lebih ke arah ini ya, formal gitu kan, bicara peraturan, capek deh pokoknya. Pokoknya pusing-pusingnya Ya di pusing. situ. Hura-huranya di Jamnas. Mungkin itu sih. Kita sedikit pindah topik nih Pak. Tadi kan kita udah bahas tentang komunitas dari RC dan juga sejarah gimana event-event RC. Nah, kita kemarin beberapa hari lalu riset ya, kalau misalnya mobil listrik tuh udah mulai menyebar gitu ya Pak ya. E-bike. Iya, e-bike. Gitu. Jadi, jangankan di itu ya, di depan kita aja udah kayak banyak banget nih, kayak, bahkan kita bisa milih, kayak ini bagus gitu, saking banyaknya Pak, gitu. Nah, dari Bapak sendiri, dari sisi Bapak sebagai pribadi atau sebagai ketua itu ngerasa kayak ketinggalan zaman nggak sih Pak, kalau misalnya dibandingkan dengan banyaknya mobil listrik? Kalau masalah ketinggalan zaman tidak sih, sebenarnya
sejauh ini ya fine aja sih. Tapi harus diketahui loh, mungkin orang klub konvensional yang pernah uji coba kendaraan listrik mungkin cuma RC ya. Kita pernah loh nyoba kendaraan listrik ke Solo pulang pergi dari prinsipalnya cuma RC tuh. Itu dalam rangka apa Pak? Iya. Jadi emang dari komunitas diajak kerja sama buat nyobain mobil mereka gitu Pak? Jadi dulu kan kita diundang untuk test drive. Terus saya bilang kalau test drive nggak begini. Buat test drive ya masih jarak jauh kan. Apalagi kita orang komunitas gitu. Kalau cuma ngetes di jalur-jalur kayak gitu kan ya buat apa juga saya bilang. Kalau kayak gitu cuma ingin mengenalkan secara singkat. Benar. Akhirnya kita propose ya, kebetulan kita ada raker di Batang kan. Udah kita bilang, boleh nggak kita pakai kendaraannya? Kita juga pengen tahu kelemahan kelebihannya gitu. Iya. Oh boleh Pak, udah kita pakai. Gitu. Nah kita kasih label test by RC gitu kan. Dan saya kira juga ada plus minus lah semuanya kan. Baik yang konvensional yang sama. Menurut saya tinggal bagaimana kita bijak dalam menentukan pilihan untuk apa gitu. Kegunaannya gitu. Karena kan itu harus ini banget tuh apa harus benar-benar bijak loh. Kita pakai kendaraan listrik pada situasi yang seperti apa. Gitu. Terus kita pakai yang konvensional dalam kondisi yang seperti apa. Karena jangan sampai kita misorientasi. Kalau buat kerja di Jakarta dan segala macamnya mungkin itu bagus. Tapi kita juga masih pertimbangkan ketika misalnya kita mungkin orang yang hektik gitu, maksudnya orang yang sibuk dan segala macam, akhirnya lupa ngecas. Ya repot juga kalau kayak gitu. Soalnya nggak bisa pakai power bank bro. Iya. Nggak ada baterai gantinya. Nggak ada, karena dia pakai panel kan. Iya benar. Nah sebenarnya itu kembali ke kita sih, kalau menurut saya. Tapi itu ya selama ini fine aja dan memang kita nggak pernah merasa untuk apa tersaingi atau apa gitu. Artinya gini, semua punya kelebihan dan kurangannya. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi sejauh ini dari Om sendiri kayak masalah kita berbicara soal long term ya Pak, kayak yang akan datang gitu ya. Ada kemungkinan nggak terpintas dari Bapak kayak gue juga ada kemudian mau beli deh gitu. Melihat kayak misalnya BBM sekarang kan banyak yang ditipu-tipu kan. BBM. Terus Apalagi kayak subsidi buat kendaraan listrik sekarang gede banget. betul. Di mana-mana udah pakai kendaraan listrik. Iya. Bahkan angkutan umum pun sekarang Betul, ada betul. yang pakai listrik. Iyalah. Kalau pemerintah memang wajib, itu kan program pemerintah. Iya. Ini program unggulan kan. kalau pemerintah ya sudah jadi Iyalah, programnya. harus dikonversi lah. Kalau pemerintah memang itu kewajiban. Iya. Dari Om Kalau sendiri, saya secara pribadi sih masih belum terpikirkan ya. Karena begini, kendaraan listrik ini sangat tergantung sekali sama fasilitas, infrastrukturnya, gitu loh. Ingat nggak ada foto di Perancis dulu, yang ketika ada kendaraan IV kurang sorted ininya apa namanya listriknya, dia bisa di tiang listrik gitu. Oh iya. Ngecas di tiang listrik. Di Indonesia udah bisa nggak? Apalagi macet di mana-mana. Iya. Iya kan? Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatikan kalau untuk listrik. Gitu. Iya. Jadi terus juga kami selama bawa ke waktu kemarin tuh ya bawa ke Batang itu, ya kami nemuin dan cukup deg-degan juga. Karena ketika kita nyolok kalau kita sebut sih SPKLU, SPKLU gitu. Oh, SPKL. SPKLU. Jadi ketika kita ini ngecas nggak bisa, rusak. Kita telepon ke PLN-nya
sedang diperbaiki. Jarak jauh, nggak tahu, nggak pakai apa itu, nggak jelas. Sementara itu kan yang fast charger ya. Nah sampingnya itu ada memang yang apa, yang biasa lah ya, kita sebutnya biasa. Itu 8 jam. Sementara kita ngejar waktu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan mesti jadi ini perhatian gitu. Artinya kalau kendaraan listrik ini mau mau lebih greget lagi nih, lebih jadi perhatian masyarakat, ya pemerintah, karena ini program pemerintah ya, saya bicara pemerintah, ya harus menyiapkan infrastrukturnya dengan sangat baik. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Jadi apa ya? Ketika infrastrukturnya bagus, udahlah, itu dengan sendirinya kok. Ya betul. Gitu loh. Jadi yang penting dimaksimalin dulu fasilitasnya ya Pak. Ya, pendukungnya itu. Betul. Infrastruktur pendukungnya lah ya. Iya. Nanti kalau kita beli tiba-tiba di Tambun nggak ada kan repot. Masa ke Jakarta dulu kan? Keburu mati dulu mobilnya. Gitu dong, Kak. Kesannya Tambun itu kayak pelosok banget. Enggak kan ini Itu tadi. sama-sama orang Tambun, Iya. BTW. Nah, soalnya begini, apa namanya? Karena saya belum punya keinginan ya. Tapi kan ketika katanya kalau beli mobil listrik itu kan di rumahnya kan dipasangi ini ya. Nah, permasalahannya kita waktu itu kan ada alat jumper, bukan alat jumper, alat converter ya. Tapi dia harus mencari colokan listrik, kalau orang bilang colokan, terminal listrik. Itu yang ada ininya, ada apa? Ada ardenya. Sementara kalau rumah-rumah dulu kan nggak ada. Sementara sampai Batang aja di hotel nggak bisa. Di hotel dulu mana kenal sih namanya arde. Mungkin itu bangunan lama. Akhirnya kita PLN. Itu pun belum bisa penuh. Repot ya. Nah, hal-hal kayak gitu. Maksudnya, nah setahu saya yang paling lengkap itu di Solo. Solo tuh ada yang super cas itu, yang cuma berapa menit itu, atau 1 jam ya, cepet itu. Cuma di Solo aja yang ada, nggak tahu yang lain. Support ya, hal-hal kayak gitu. Yang support banget, gitu. Banget pakai support gitu. Jadi yang tempat lain nggak ada, belum ada. Nah itulah yang mesti itu kotanya. Kalau orang-orang Wonogiri misalnya sekitarnya nih, kita bicara sekitar Solo, orang Klaten yang masuk ke masih 60 kilo gitu, masih 50 kilo lagi ke dalam Tawangmangu deh, pernah ke Tawangmangu nggak? Daerah pegunungan gitu. Nah itu sudah terini belum? Iya. Tuh. Kan itu masalahnya. Kalau kita bicara mobil listrik itu infrastruktur lah, sama aja kalau kita bicara gini. Beli mobil bensin, SPBU-nya jarang. Iya. Itu aja sih sebenarnya, berpikir ke arah situ. Infrastruktur yang nomor 1. Yes, betul. Itu juga emang sejalan sih, kayak dulu aku pernah ngelakuin penelitian Kak, kenapa orang, maksudnya apa pertimbangan orang terkait mobil yang biasa sama mobil listrik gitu. Dan orang emang lebih banyak cemas untuk menggunakan mobil listrik karena emang infrastrukturnya tuh masih kurang gitu loh. Gitu. Ya salah satunya itu. Kan tambah lagi kejadian kemarin. Belum lama, masa nggak tahu. Banyak kejadian. Iya banyak Pak kita. Apalagi di luar negeri kan, kita juga sering bagi informasi. Iya. Jadi ya itulah, ada banyak yang perlu diperbaiki dulu gitu. Sampai dengan menuju kesempurnaan, nggak sempurna sih, tapi minimal hal-hal yang terjadi sebelumnya itu bisa diminimalisir. Betul. Itu makanya kan kenapa di Amerika sampai ada aturan bahwa untuk IV itu jangan taruh dekat garasi rumah, taruh di luar. Sempat ada kayak gitu juga. Iya betul. Tuh. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau itu kan kita ngebandingin antara kendaraan BBM sama kendaraan listrik. Nah, kalau dari Pak Tri ini, apa alasannya? Kan Pak Tri dari komunitas RC kan, R3 kan. Apa alasannya milih R3 dibanding mobil yang lain gitu? Ya kan banyak tuh Pak mobil-mobil lain gitu yang mungkin lebih. Kalau yang pertama, Keluarga. nih kalau kita bicara, ini
bicara jujur apa ini nih? Jujur. Tadi kata branding lagi. Dong, aman. Oke. Jadi pertama itu kalau saya beri kendaraan, apalagi itu kendaraan keluarga, itu keamanan nomor satu. Keamanan. Mulai memasuki produksi XX4, Suzuki itu sudah pakai keamanan tingkat Eropa waktu itu. Nah, termasuk R3. Jadi di pintu itu sudah ada X-bar. Jadi penahan ini. Jadi kalau ditabrak dari kiri itu dia nggak langsung penyok gitu, nggak langsung masuk ke dalam karena ada X-barnya. Terus untuk tulangan yang depan tuh yang naik itu pun juga sangat kuat. Karena beberapa kali kita lihat ketiban kontainer dan segala macam nggak plek. Sementara mohon maaf, ada produk yang serupa gitu ya. Itu malah justru langsung blok. Langsung rata tuh. Nah, itu pertama sih, keamanan. Kedua, kenyamanan. Dan itu saya alami sendiri ya. Artinya saya bawa mobil A nih dari Jakarta ke Solo. Pinggang saya sakitnya minta ampun. Sampai diri tuh sakit lah gitu. Tapi pakai R3 tuh enggak. Nyaman-nyaman aja gitu. Jadi nggak tahu ya, saya nggak ngerti apa desainnya, tapi terakhir saya tanya ke pihak Suzuki itu karena mereka memang punya model tersendiri. Jadi itu diproduksi sendiri sama Suzuki, khusus untuk kursi gitu. Makanya kenyamanannya kan. Dan saya sih pertimbangannya cuma itu aja ya, artinya penting keamanan dulu deh. Ya, itu pernah saudara saya terakhir di mana? Di Cipali, pakai R3 tuh, guling-guling. Kalau kata bis di belakangnya itu 7 kali tuh sampai masuk sawah. Tapi lengkungan ininya di itunya nggak kan biasa kalau ini kan langsung blok gitu kan, langsung dan alhamdulillah semuanya selamat. Kapan itu Pak? Beberapa tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi itu penting gitu. Kalau untuk sendiri mau beda ya. Kalau kita bicara ini kan RC nih, R3 nih, kan keluarga, ya itu yang menjadi pertimbangan pertama. Karena safety first lah. Keamanan tuh nomor satu gitu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau kita mau bicara mobil SUV loh. Kalau untuk sendiri mau beda ceritanya. Kalau sendiri emang rencananya pengen apa Pak? Ada deh. Spill lah dikit. Tadi lewat sih. Apa ya? Saya emang nggak neko-neko orangnya. Kalau masalah mobil nggak neko-neko saya. Pokoknya bisa dioprek aja. Dioprek itu dalam artian dibagusin. Iya, tapi bukan mesinnya yang dimodif. Yes. Ininya aja. Kalau mesin saya selama ini nggak pernah. Nggak pernah. Ya buat saya yang orisinil aja udah bagus kok. Yes. Kalau di kemarin R3 tuh juga irit juga tuh. Kalau bisa makainya ya. Termasuk irit ya. Loh, kita menang 4 kali loh. Hematan lah. Hematan bahan bakar. 4 kali kita menang. Dari RC semuanya. Tuh. Makanya ketika kita menang, penjualan R3 ini, irit deh. Padahal sebenarnya ya memang sudah dirancang irit juga. Cuma kalau mau lebih irit lagi ya belajar kakinya disekolahin gitu. Kalau kata orang komunitas begitu. Kakinya disekolahin. Yes. Ayo bisa jadi boros juga kalau ngerem mulu kan. Karena posisi ngerem itu makan banyak bahan bakar. Ngerem terus ngegas lagi kan. Itulah titik di mana boros bahan bakar di situ. Kaki aja perlu disekolahin kan. Bukan cuma otak ya. Oke. Kan dari sini terus ke kaki. Oh iya. Ini kopling. Nih, kalau bedain aja. Kalau ngerem tuh kopling dulu apa rem dulu?
stylenya beda-beda loh orang. Iya. Ada yang kopling dulu injek gitu kan, baru remnya gitu, ada. Nggak salah juga sih sebenarnya. Oke. Kamu yang mana kak? Rem Kopling dulu. atau rem dulu? Rem dulu. Oh. Dan dulu baru kopling. Iya. Berarti kan pas remnya kan sering habis kan. Habis duluan kan daripada koplingnya gitu. Itu aja suka aja. Kalau koplingnya duluan ya koplingnya duluan habis. Ya sama aja sebenarnya ya Pak ya. Ya, Apa enggak sekarang nih lagi musim-musim banjir, kadang tuh kan mobil kalau kerendam tuh rem suka juga kayak Oh, lengket ya? Iya. Jadi ganggu juga kan Pak. Itu juga sih kadang perawatan mobil tuh agak bandel gitu. tapi udah ada semuanya kok itu untuk apa? Apa sih nggak ada sekarang gitu? Cuma ininya Pak. untuk manage. Makanya gaulnya sama anak komunitas. Nah ini masuk gitu. Tadi kita dengerin Omnya cerita jadi kayak marketing ya, kayak menarik kita untuk kayak pengen masuk ke komunitasnya. Nah tadi kita juga kan udah ngomong Pak, kalau kita tuh sebenarnya udah riset kan, kayak kita pengen beli mobil gitu, tapi mobil apa sih yang affordable, yang cocok buat kita. Tapi kalau kita cek, kita riset kemarin sama Rafa tuh, ternyata mobil bekas tuh kayak termasuk R3 gitu ya, Avanza gitu, ternyata lagi naik gitu, 10-15%. Terus penyebabnya itu kalau kita baca karena ada kelangkaan chipnya gitu loh Pak, kayak chip semikonduktornya gitu waktu pasca pandemi, jadi naik gitu harga dari mobil bekas, mobil second. Nah, menurut Bapak kayak better kita tuh nyari mobil bekas atau lu kayaknya mobil baru aja deh gitu. Dari Bapak sendiri itu gimana? Udah marketing lagi saya. Ya kan sekalian Pak, bagi-bagi ilmu, betul nggak? Sebenarnya kalau kayak gitu sih masalah orientasi aja sih. Orientasi aja sebenarnya. Kalau di apa? Contoh nih. Kalau dia orientasinya mau beli mobil baru nih. Mau kita ngomong sampai berbusa tuh masalah mobil bekas. Tetap aja nggak bisa. Karena di mindsetnya udah baru gitu. Wah, gua kalau nggak beli mobil baru nggak mau. Ada yang begitu. Ada yang senangnya mobil bekas, ada. Gitu. Karena udah teruji. Nah, ada lagi ceritanya kan. Nah, kalau disuruh milih antara mobil baru dengan mobil bekas, sebenarnya tergantung kitanya. Orientasi kita mau kemana? Gitu. Contoh nih, kalau R3 yang lama tuh ya, yang 2013-an ke sini lah ya. Memang harganya masih stabil itu dari dulu. Ya segitu-segitu aja dia bekasnya. Dari mulai generasi pertama loh itu. Iya. Karena memang mesinnya yang bandel tuh di situ, di generasi itu. Nah, cuma permasalahannya kalau mobil baru, kan gini, kan kalau kita mau beli baru kan nggak mungkin ada itu gitu, karena produksinya udah nggak ada, ya kan? Nah, kembali lagi selera, muter-muternya di situ gitu. Jadi biasanya kalau kita mau beli mobil baru ya mobil generasi sekarang aja, gitu. Pilihannya ada di situ gitu. Kalau mau, wah saya suka nih R3 yang lama nih gini, nah itu mobil bekas sudah. Mau nyari di mana juga, cari di Suzuki ya, sampai di gudangnya udah nggak ada gitu. Jadi tergantung orientasinya. Kalau misalnya kita yang newbie gitu ya, kayak new entry gitu, mau baru banget beli mobil gitu. Dari Om sendiri nyaraninnya kita lebih baik pilih mobil yang second atau yang baru gitu, dan cara-cara kita tahu kalau mobil second misalnya itu yang oke tuh kayak mana gitu. Kalau yang nggak oke tuh kayak mana gitu. Yang pasti kalau mobil kalau mobil baru sih no isu ya, semuanya pasti oke kan? Iya. Karena itu baru gitu. Cuma tinggal kembali habitnya kita seperti apa. Kadang-kadang gini, mobil baru itu kan ada yang butuh banyak perawatan dan tidak, apalagi Matic. Ya kan? Iya betul. Nah, harus tahu perawatan Matic itu seperti apa. Jangan samain sama manual. Itu. Jadi itu yang perlu jadi catatan. Nah, kalau misalnya mobil bekas, yang jelas lah itu harus lebih teliti. Ya kan? Jadi banyak intrik lah. Maksudnya intrik dulu matiin gitu. Kita juga sebagai pembeli harus punya intrik juga gitu. Karena banyak nanti beli nyesel tuh kan belakangan. Nggak depanan loh. Iya, nah, akhirnya jadi banyak yang nanti entah bekas banjir, entah itu kan nggak kelihatan semuanya. Mati mesin nanti ya Pak dipakai sebulan. Repot. Tapi
Kalau mati mesin dipakai sebulan mah ya kusut juga nih. Itu berarti Businya Pak, businya udah berkarat atau apa kan? tapi kalau beli manual masih aman sih. Karena oke. manual tuh masih ibarat gini loh, kalau manual tuh mogok di jalan juga masih bisa dorong gitu loh. Tapi kalau matic kan mati udah. Udah langsung Listrik kayak kan mati, udah kekunci ya diem. Pak. Polisi aja didiemin kalau kita Iya. kalau matic gitu tiba-tiba di lampu merah mandek mak gitu. Udah kita keluar aja, nggak bakal ditilang sama polisi juga. Tahu dia nggak bisa jalan tuh mobil. Gitu. Tapi kalau manual masih bisa didorong kan, pasti bantu dorong dia, pak polisinya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Kalau kita sendiri Kak, misalnya pengen ganti mobil itu baiknya berapa tahun sih Pak setelah kita beli mobil tuh? Kayak 15 tahun kah? Kalau kita nggak sanggup merawat, ya 5 tahunan udah harus ganti sih. 5 tahun. Wow. Kalau kita nggak sanggup merawat loh ya, artinya kita makanya ngasal-ngasal, gitu loh. Ya 5 tahun ganti lah. Yang nggak pernah Sesuai dengan leasing ya maksudnya. gitu. Nggak pernah panasin. Sesuai dengan leasing ya. Jadi leasingnya mulai selesai ya ganti. Sangat-sangat motivasi ya untuk kita inspiring anak-anak muda Muda ini. yang sering nongkrong-nongkrong tengah malam tapi nggak ada gunanya. Sangat menarik pembicaraan kali ini di Destalk sama Om Tri dari komunitas RC. Kita tadi udah dapat banyak banget ya kayak insight kalau misalnya di RC ini ternyata bukan soal komunitas aja tapi ada sisi keluargaannya, terus juga membangun budaya sama bahkan UMKM-nya juga didukung gitu ya. Ini juga sebuah kehormatan banget kalau misalnya Om Tri bisa jadi salah satu narasumber pertama kita di Destalk. Ya ini adalah narasumber pertama kita dan narasumbernya adalah Om Tri. Wih, kita merasa terhormat ya bahwa Om Tri bisa kasih insight yang menarik. Dan ini juga jadi kesan juga buat kita mungkin nanti ke depannya kalau kita ketemu kita bisa cerita-cerita lagi kan sama narasumber-narasumber lain atau mungkin di episode berikutnya kita bisa undang Om Tri lagi kan. boleh. Atau mungkin Om Tri bisa bawa wakilnya ke sini. Apa bawa teman-temannya? Bawa teman-temannya cerita-cerita. Gawat nanti aku di sini. Aku di sini. Bisa nanti kalau Siap. diatur aja waktunya. Nah mungkin untuk smart driver di rumah ada request ya kayak undang ini dong, undang ini, bisa tulis di kolom komentar kita aja. Nanti kita bakal bacain satu-satu, kita bakal bales ya. Iya. Dan, ya siapa tahu kita bisa memenuhi keinginan mereka kan. Betul nggak? Betul banget. Oke, terima kasih untuk Om Tri waktunya Sama-sama. Om. Terima kasih Semoga kembali. komunitasnya semakin jadi berkah buat orang lain. Amin. Dan Om Tri juga sehat-sehat sama keluarga. Amin. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Dadah Smart Driver.